Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih setia dan penyertaan Tuhan. Kita boleh kembali bertemu melalui channel YouTube ini untuk sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, saudara, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Dan jikalau pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali mendengarkan renungan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dan bila melalui firman-Mu, iman kami diteguhkan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan membuat kami semakin hari semakin setia terhadap Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, urapi pemberitaan firman-Mu, dan hati kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, dan umat Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang pada kesempatan ini sebagian masih melakukan ibadah di rumah. Saya menyapa saudara, salam saudaraku. Harapan dan doa saya setiap saudara dimanapun saudara berada selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya akan berikan tema yaitu kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, Mazmur 100 ayatnya yang kelima. Bagi saudara yang di rumah, saudara bisa bersama-sama dengan saya membuka Alkitab saudara dan mengikuti bersama dengan saya pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin saudara. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Saudara, kita akan baca dulu satu lagi ayat yang lain di dalam Mazmur pasalnya yang ke-103 ayat 17. Mazmur 103 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Firman Tuhan katakan kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Artinya apa saudara? Kekal, tidak ada batasnya. Dan yang ayat selanjutnya katakan atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau saudara dan saya takut akan Tuhan, maka kasih setia Tuhan kita akan selalu alami di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang sangat baik, dan kasih setianya firman Tuhan katakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih dan kesetiaan Tuhan telah dinyatakan di dalam hidup kita dan akan terus dikerjakan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang takut akan Dia. Kasih setia Tuhan, Tuhan selalu nyatakan dengan sempurna di dalam hidup kita. Saudaraku, bila kita hidup sungguh-sungguh di dalam Dia, maka oleh kasih setianya kita akan mengalami pembelaannya, kita akan mengalami pertolongannya serta keadilannya di dalam hidup kita. Kasih dan setia Tuhan menjadi dasar yang benar di dalam kita juga setia dan mengasihi Tuhan. Nah saudara, pada kesempatan ini saya akan mau sharekan kepada kita bagaimana sesungguhnya kasih setia Tuhan yang Dia kerjakan di dalam hidup kita. Yang pertama saudara, Allah telah menyatakan kasih setianya kepada kita. Di dalam Mazmur
Mazmur 33 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan katakan, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan, saudara. Ya, saudara, salah satu cara Tuhan untuk menyatakan kasih setianya adalah melalui segala hal yang dikerjakannya atau melalui karyanya di dalam hidup kita. Allah setia untuk menggenapi dan mengerjakan segala hal yang telah dijanjikannya di dalam firman-Nya, saudara. Sebab Allah tidak pernah lalai, bahkan Allah tidak pernah melupakannya. Dia selalu mengerjakannya dalam kasih dan kesetiaannya, saudara. Nah, saudara, di dalam Amsal pasalnya yang ke-16, Amsal 16 ayatnya yang ke-6, saudara. Amsal 16 ayatnya yang ke-6, demikian firman Tuhan, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Oleh karena kasih dan setia Tuhan, hidup kita diampuni, hidup kita diubahkan Tuhan, sehingga saudara, seperti ayat ini katakan, kita menjauhi kejahatan. Oleh karena kasih dan setia Tuhan, saudara, hidup kita dipulihkan, sehingga kita memiliki rasa takut akan Tuhan, serta memilih untuk taat dan setia kepada Tuhan. Nah, saudara, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Saudara, Allah selalu menyatakan kasih setianya bagi orang-orang yang berpegang pada firman Allah, yang akan menuntun setiap kita kepada segala jalan kebenarannya. Segala jalan Tuhan yang dinyatakan melalui firman-Nya, saudara, merupakan tuntunan yang jelas, tuntunan yang sangat tepat, dan jalan yang benar, yang terbaik di dalam hidup kita. Dalam jalan Tuhanlah kita akan selalu mengalami segala kebaikan dan kasih setia Tuhan. Oleh karena kasih setia Tuhan, saudara, kita boleh mengalami pemeliharaan Tuhan setiap waktu, dan memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Saudara, kasih setia Tuhan akan menguatkan dan memampukan kita untuk melewati setiap tantangan dan pergumulan hidup, sehingga kita mengalami kemenangan dan pertolongannya yang indah pada waktunya, saudara. Di dalam Mazmur pasal 33, saudara, Mazmur 33 ayatnya yang ke-22, demikian firman Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Saudara, ayat ini berkata bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan setiap orang yang berharap kepadanya. Kasih setia Tuhan membuat penyertaannya sempurna di dalam hidup kita, saudara. Kesetiaan dan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam setiap keadaan hidup kita, sehingga membuat hidup kita tidak kehilangan pengharapan di dalam Dia. Saudara, yang kedua, yaitu kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Di dalam 2 Timotius, saudara, 2 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudara, ketidaksetiaan manusia tidak akan pernah bisa mengubah kesetiaan Tuhan.
Karena salah satu karakter sejatinya Tuhan adalah setia. Allah tidak akan menyangkal dirinya yang setia hanya karena ketidaksetiaan manusia. Dalam hal inilah saudara, seharusnya menyadarkan dan mengingatkan kita agar kita tetap setia kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu setia dan mengasihi kita. Saudara-saudaraku, ayat firman Tuhan yang barusan kita baca di dalam 2 Timotius seringkali saudara disalahartikan oleh sebagian orang Kristen, sehingga ada yang berkata, saudara, enak ya menjadi orang Kristen, kita bisa hidup seenaknya, berbuat dosa apapun, ya, malas baca firman, jarang ibadah, dan tidak usah repot-repot terlibat pelayanan. Toh jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Saudara, pandangan, pendapat, dan perkataan seperti ini merupakan satu perkataan dan sikap yang salah. Pernyataan tidak setia, saudara, ini menunjuk kepada keberadaan manusia, di mana manusia itu begitu mudah terpengaruh dan tergoncang oleh situasi atau keadaan. Manusia tidak stabil, mudah kecewa dan sebagainya, sehingga saudara, manusia cenderung gampang berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Berbeda dengan Tuhan yang adalah setia, sebab kesetiaannya adalah sifat sejatinya Tuhan sendiri, saudara. Yang ketiga, saudara, yaitu Tuhan sendiri mencari orang-orang yang setia. Ya, Tuhan mencari orang-orang yang setia. Artinya apa? Tuhan itu senang, Tuhan itu suka dengan orang yang setia. Orang yang setia seperti apa, saudara? Orang yang setia yang bersungguh hati kepada Tuhan. Di dalam 2 Tawarik, saudara, kita akan lihat, saudara, di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-9. 2 Tawarik 16 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesungguhnya kekuatan dan pertolongan bagi umat-umat Tuhan. Apabila umat-umat Tuhan mereka datang untuk bersungguh hati terhadap Tuhan. Karena orang yang bersungguh hati kepada Tuhan akan mengalami kasih setia, pemeliharaan, dan pembelaan Tuhan di dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya, memberikan kekuatan kepada setiap orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Siapakah orang yang bersungguh hati terhadap Dia? Adalah mereka yang setia dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam Mazmur 33, saudara, ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Puji Tuhan, orang yang setia akan bersungguh hati mengasihi Tuhan, dan senantiasa, saudara, akan berharap dan mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, mata Tuhan tertuju kepada mereka. Kalau tadi dalam Tawarik, saudara, mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, di dalam Mazmur dikatakan, mata Tuhan juga tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan, yang hormat akan Tuhan, yang gentar akan Tuhan, yang mau taat kepada Tuhan. Dan yang berikutnya juga dikatakan, mata Tuhan tertuju, yaitu kepada mereka yang senantiasa berharap
akan kasih setianya. Dengan kita berharap akan kasih setia Tuhan, itu sebagai tanda bahwa kita senantiasa menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, menyerahkan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saudaraku, orang yang setia yang Tuhan cari, yaitu orang setia yang mau bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 107. Mazmur 107 saudara, ayatnya yang ke-15. Mazmur 107 ayatnya yang ke-15, demikian firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang mau bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Karena di dalam segala keadaan, saudara, Tuhan selalu menyatakan kasih setianya. Bahkan di dalam segala keadaan, Tuhan melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang ajaib di dalam hidup kita, saudara. Kesetiaan dengan penuh ucapan syukur akan membuat kita menyadari bahwa Tuhan setia menyertai kita di dalam segala keadaan. Bahkan kita bisa melihat dan mengalami karya Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita, saudara. Untuk itu, saudara, jadilah orang-orang yang setia, yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena setiap hari kita selalu mengalami menerima kasih setia Tuhan. Saudara, yang berikutnya, saudara, orang-orang yang setia yang Tuhan cari, yaitu orang-orang yang setia yang dapat dipercaya. Matius pasalnya yang ke-25, saudara. Matius 25 ayatnya yang ke-21. Matius 25 ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, di dalam perikop ayat ini, saudara, ini merupakan sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang talenta. Orang yang setia, saudara, adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat bertanggung jawab dengan segala hal yang Tuhan telah percayakan di dalam hidup kita. Sebagai umat Tuhan yang setia, saudara, kita akan setia mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan dengan penuh tanggung jawab, saudara. Ujian kesetiaan seringkali dimulai dari perkara-perkara kecil. Firman Tuhan katakan, saudara, jikalau di dalam perkara yang kecil kita tidak setia, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan kita perkara yang besar? Kalau di dalam berkat yang kecil kita tidak setia, bagaimana mungkin Tuhan mempercayakan berkat yang lebih besar kepada kita? Tuhan selalu melihat kesetiaan, ketaatan, dan tanggung jawab kita dimulai dari hal-hal yang kecil. Kesetiaan Allah akan terus mendewasakan kita, saudara, sehingga kita dapat menjadi umat-umat Tuhan yang dapat dipercaya. Iman kita, saudara, ditentukan juga oleh kesetiaan kita. Itulah sebabnya, saudara, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang setia. Sekali lagi, saudara, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang setia. Jadi, saudara, jika ada orang-orang yang tidak setia, saudara, pasti bermasalah dengan imannya. Karena jikalau dia memiliki iman yang benar, dia pasti setia dengan imannya. Kita perlu sekali, saudara, belajar menjadi setia. Sebab setia atau kesetiaan adalah buah roh atau karakter Allah sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Dan itulah salah satunya yang Tuhan cari di dalam hidup kita, yaitu kesetiaan. Amin, saudara. Yang berikutnya, saudara,
Tuhan mencari orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia seperti apa, saudara? Yaitu orang-orang yang setia yang mau membaktikan dirinya untuk Tuhan. Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang 17 dan 18. Demikian firman Tuhan, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Firman Tuhan katakan, dahulu kita adalah orang setia terhadap dosa dan menjadi hamba dosa. Namun oleh ketaatan kita, oleh iman kita kepada pengajaran firman Kristus, dengan kesetiaan dan dengan penuh kesungguhan hati, hidup kita telah dimerdekakan dari dosa. Dan saat ini, saudara, kita sudah menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran adalah seseorang yang dengan segenap hati, dengan hati yang tulus, mau membaktikan dirinya untuk Tuhan dan untuk melakukan kehendak Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya telah diubahkan Tuhan, telah dimerdekakan oleh Tuhan menjadi hamba Kristus, menjadi hamba kebenaran. Sehingga saudara, kita tidak lagi membaktikan diri kita untuk dosa, untuk iblis, melainkan saudara, kita mau menyerahkan hidup kita, membaktikan diri kita untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Lukas 16 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, seorang yang tidak setia akan mudah untuk mendua hati, serta tidak mengindahkan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepadanya. Tuhan tidak mau dinomorduakan di dalam hidup kita, saudara. Tuhan harus menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Kita ini diibaratkan sebagai salah seorang hamba yang sedang membaktikan dirinya untuk tuannya. Orang yang membaktikan dirinya untuk Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan hati, akan memperhatikan dan menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Seseorang yang membaktikan diri untuk Tuhan adalah seseorang yang rela mengorbankan hal yang lain demi menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan menjadi yang terpenting dan terutama di dalam hidup kita, maka saudara, kita akan tetap setia membaktikan hidup kita untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mencari orang yang setia, yaitu orang yang setia, yang senantiasa berseru kepadanya. Karena di dalam Mazmur pasalnya yang ke-145, saudara, ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang setia berseru kepadanya. Dan tentunya saudara, Tuhan akan memperhatikan seruan orang-orang yang setia kepadanya. Dalam segala hal, di setiap perjalanan hidup kita saudara, tetaplah berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan. Karena hanya Yesuslah sahabat setia kita yang mau mendengar seruan kita dan akan menjadi kekuatan serta jawaban dalam hidup kita. Saudara, tetaplah berseru dan berharap kepada Tuhan. Dia akan menjadi jawaban di dalam kehidupan kita. Yang keempat, saudara, Tuhan memberi upah
kepada orang yang setia. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Demikian firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, batasi dulu ayat ini. Kita akan sekaligus membaca di dalam Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10b. Demikian firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara, dalam pengiringan kita akan Tuhan diperlukan ketekunan, diperlukan kesetiaan untuk melakukan kehendak Allah. Hanya orang yang tekun dan orang yang setialah yang akan memperoleh upah dan janji Tuhan. Orang yang setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus akan menerima upah, dan upah inilah menjadi salah satu janji setia Tuhan terhadap setiap orang yang setia di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang setia sampai akhir hidup kita akan memperoleh mahkota kehidupan, kata firman Tuhan, dan janji keselamatan dari Tuhan, yaitu kehidupan kekal dalam kerajaan sorga bersama dengan Dia. Saudara-saudara, Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan katakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Demikian pula dengan kasih-Nya, kesetiaannya, dan kuasanya tidak pernah berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Seperti dikatakan di dalam Mazmur pasal 118 ayat 1, firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tetaplah setia mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu setia mengasihi kita. Tuhan Yesus selalu setia menyertai dan memberkati hidup kita. Amin, saudara. Biarlah renungan firman Tuhan ini memberkati setiap kita, membuat kita semakin hari semakin sungguh-sungguh setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya melalui renungan firman Tuhan kami diteguhkan iman kami, dan iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini mungkin kami tidak setia kepada Engkau. Melalui renungan firman Tuhan pada saat ini mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa Allah sudah terlebih dahulu menyatakan kasih setia di dalam hidup kami. Maka sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kami juga mau belajar dan terus untuk setia mengasihi Tuhan, setia untuk taat akan kebenaran dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Bimbing kami Tuhan, mampukan kami agar kami setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati.